Sekitar tahun 1972, perang biologis resmi dilarang karena dampaknya sangat mengerikan. Meski begitu, tidak ada jaminan bahwa suatu negara atau kelompok tidak mengembangkan senjata biologis. Terlepas dari itu semua, inilah beberapa perang biologis dalam sejarah. Hannibal Barca adalah jenderal Carthage yang sangat terkenal selama Perang Punisia kedua melawan bangsa Romawi dari 218 sampai 201 sebelum Masehi. Dirinya dikenal atas banyak taktik inovatif, termasuk penggunaan ular dalam perang melawan pasukan Romawi. Meskipun sumber sejarah yang mendokumentasikan penggunaan ular dalam peperangan agak terbatas dan terkadang bersifat legendaris, beberapa catatan menyebutkan bahwa Hannibal menggunakan ular untuk menakut-nakuti sekaligus menyerang pasukan Romawi. Salah satu taktik yang biasa dia gunakan adalah melepaskan ular berbisa di camp musuh atau pada saat pasukan musuh sedang berada di area terbuka. Ular-ular ini menimbulkan kepanikan dan ketakutan di pihak musuh sehingga menyebabkan kekacauan dalam barisan musuh. Apalagi ular yang dilepas oleh pasukan Hannibal adalah ular yang sangat berbisa yang tentunya mematikan. Maka tak heran apabila banyak kematian akibat hal ini. Pada abad ke-14, kota Kaffa yang merupakan bagian dari Kekaisaran Mongol berada di bawah kendali bangsa Genoa. Kaffa sendiri merupakan kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan yang sangat strategis. Maka tak heran apabila bangsa Genoa ingin menguasai Kaffa. Kala itu, kota Kaffa dikepung oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Yani Beg dalam upaya untuk merebut kota Kaffa. Selama pengepungan, banyak tentara Mongol mulai menderita wabah pes yang sangat mematikan. Wabah ini menyebar dengan cepat di antara pasukan Mongol dan menyebabkan banyak kematian. Kemudian, dalam upaya untuk melemahkan pertahanan kota dan menyebarkan penyakit, pasukan Mongol melemparkan mayat-mayat yang terinfeksi pes ke dalam kota Kaffa menggunakan trebuchet. Setelah itu, pasukan Mongol memilih mundur karena banyak pasukannya yang gugur akibat wabah pes. Singkat cerita, wabah pes dengan cepat menyebar di kota Kaffa yang menyebabkan banyak orang jatuh sakit hingga meninggal. Orang-orang yang belum tewas mulai melarikan diri untuk menghindari kematian. Namun sayangnya, mereka membawa penyakit itu ke berbagai tempat di luar kota Kaffa. Bisa dibilang, wabah pes yang dibawa oleh orang-orang dari Kaffa dan pasukan Mongol yang melarikan diri dari Kaffa adalah salah satu penyebab utama terjadinya wabah Black Death yang melanda Eropa pada tahun 1347 hingga 1351 yang mengakibatkan kematian sekitar 25 juta orang atau sekitar sepertiga dari populasi Eropa kala itu. Akan tetapi, para sejarawan masih memperdebatkan hal ini. Ada yang percaya bahwa wabah Black Death berasal dari orang Mongol dan orang-orang yang melarikan diri dari Kaffa. Ada pula yang tidak percaya. Pada tahun 1763, pasukan Inggris yang menempati Fort Pitt dalam upaya untuk memperluas wilayah jajahannya dikepung oleh suku asli Amerika, yakni suku Delaware. Menurut catatan sejarah, Jenderal Jeffrey Amherst menyetujui rencana untuk memberikan selimut yang telah terkontaminasi cacar kepada suku Delaware yang sedang mengepung Fort Pitt. Sebelumnya, pihak Inggris telah memberikan 2 selimut dan bantal yang berasal dari rumah sakit di Fort Pitt yang terkontaminasi oleh virus cacar kepada pemimpin suku Ottawa yakni Pontiac dengan harapan dirinya akan membawa penyakit itu ke suku-suku lain. Rencana ini sendiri bertujuan untuk melemahkan aliansi antara suku asli Amerika dan pasukan Prancis dengan cara tidak langsung. Pada akhirnya, cacar memang menghancurkan suku asli Amerika, meski faktanya cacar tidak hanya disebarkan oleh pasukan Inggris. Bisa dibilang, cacar dan penyakit lainnya yang dibawa oleh penjajah Eropa berhasil memusnahkan banyak suku asli Amerika. Setelah kedatangan bangsa Eropa, sekitar 90% dari penduduk asli Amerika tewas karena penyakit, khususnya cacar.
Pada tahun 1176, Frederick I atau yang juga dikenal dengan nama Frederick Barbarossa, yakni Kaisar Romawi Suci, mengepung kota Milan yang menjadi pusat perlawanan bagi kota-kota Italia yang menentang otoritas Kekaisaran Romawi Suci. Selama pengepungan ini, pasukan Frederick mencemari sumber air kota Milan dengan mayat-mayat untuk menghancurkan pasokan air kota Milan. Dan akibat hal ini, banyak warga di kota Milan dan warga kota lainnya yang bergantung pada air di kota Milan terkena penyakit seperti kolera dan lainnya yang berujung kematian. Oh ya, meski terdapat catatan terkait hal ini, para sejarawan masih memperdebatkannya karena ada yang percaya kisah ini benar adanya dan ada yang percaya kisah ini hanyalah legenda yang dilebih-lebihkan.